Ya baik, saya akan munculkan file yang kita pernah buat. Jadi penjelasan terkait dengan materi ini, saya telah mengaplikasikan di dalam bentuk drawing. Ini adalah plan. Jadi kembali saya menjelaskan bahwa di dalam plan ini ada dua jenis tikungan yang saya gunakan sesuai dengan parameter kondisional di lapangan. Jadi artinya menggunakan tikungan SCS itu lebih optimal, lebih nyaman karena nilai begitu dari tangan lalu kemudian ke spiral. Nah, ini secara perlahan-lahan kendaraan dibawa ke kurva. Nah, sehingga akan memberikan kenyamanan di dalam melewati nilai-nilai tikungan. Jadi kita mengoptimalkan SCS. Jadi apa itu SCS? SCS adalah dari tangan lurus, spiral, kemudian curve, lalu kemudian spiral, lalu kemudian tangan. Nah, ini dikatakan SCS. Nah, kemudian tipe tikungan yang kedua adalah FC. Nah, FC itu adalah singkatan dari full cycle. Jadi begitu kita berkendara lurus, tiba-tiba mendapatkan radian atau tikungan atau jari-jari, nilai spiral tidak ada. Nah, ini biasa tiba-tiba terjadi kejutan yang tiba-tiba arah berubah karena tidak ada nilai spiral di dalamnya. Nah, makanya di dalam desain itu kita mengoptimalkan untuk menggunakan jenis tikungan SCS. Adalah sedikit pengantar terkait dengan plan. Jadi Anda sudah bisa melihat bahwa ini adalah tikungan jenis SCS. Jadi mulai dari tangan, ini tangan lurus, lalu kemudian masuk ke spiral. Nah, ini spiral, lalu kemudian spiral, lalu kemudian masuk ke tangan. Nah, kalau FC seperti ini. FC. Nah, ini FC. Jadi garis lurus tiba-tiba dapat tikungan radius. Jadi tidak ada nilai spiral. Jadi tangan curve. Curve tangan. Jadi tangan itu sebenarnya lurus, ya. Ya, ada yang ingin bertanya silakan. Muhammad Radi dengan background saya lihat Total Station ya. Kemudian Ainun Rafika Nur dengan rompi safety-nya. Musawama Sina Yudia dengan santai menekung. Ya, silakan. Terus ada yang background apa yang saya lupa. Ya, terus diganti lagi Umat Radi dengan sub menggunakan program sub. Ya, silakan Amang Adam. Oh, Rizky Adam ya diganti oleh namanya apa? Wahyu Subekti. Ya. Ya, saya lanjut. Kemudian secara komprehensif dari metode materi yang saya bawakan mulai dari pertemuan awal, semuanya sudah teraplikasikan di dalam simulasi ini. Jadi mulai dari station 0, BP, beginning project, itu bahasanya station. Jadi beginning project station 0 plus 00. Kemudian terus lurus masuk tangan curve. Nah, ini nilai curve. Lalu kemudian curve tangan. Jadi dari curve ke tangan, ke lurus. Nah, lalu kemudian tangan curve, curve tangan. Begitu seterusnya. Nah, lalu kemudian kontur yang saya munculkan di sini adalah suatu contoh di dalam dalam memproses desain. Jadi bukan data aktual di lapangan, ini sebagai pembelajaran kepada kita bahwa seperti inilah proses desainnya. Jadi data yang ada lihat kontur ini bukan data yang sesuai dengan keadaan lapangan karena jarak bias daripada data yang ada di lapangan itu dengan menggunakan program ini
global mapper itu biasanya 5 sampai 10 meter. Jadi harus sangat berhati-hati. Jadi tidak diperlukan datanya ini karena ya, ini hanya simulasi dalam pembelajaran. Jadi bukan data aktual atau data yang benar di lapangan. Nah, inilah. Jadi saya mulai kembali untuk memunculkan background daripada map map ini supaya lebih apa? Saya sengaja mengulangi dengan pengulangan itu akan bisa dipahami. Jadi saya tidak hanya berlalu begitu, saya akan kembali lalu kemudian kembali sehingga ada pemahaman terkait dengan uh, desain geometrik. Nah, seperti ini. Jadi plan ini adalah plan yang ada di lapangan salah satu kecamatan di Kabupaten Berau yang tercinta. Saya memberikan simulasi di daerah apa ya? Saya lupa lokasinya. Nah, ini sangat presisi dengan keadaan di lapangan. Seperti ini sangat presisi. Tapi di kontur ini tidak dijadikan sebagai data yang benar karena ini hanyalah simulasi pengambilan data yang seperti saya katakan biasanya itu 5 sampai 10 meter. Jadi bukan data aktual di lapangan yang digunakan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah nilai yang sangat presisi. Nah, bagaimana bisa mencocokkan mengatakan bahwa data ini presisi dengan background. Jadi Anda bisa menggunakan GPS Map 76 CSS, lalu kemudian Anda bisa men-tracking, lalu kemudian memberikan remark, tanda-tanda pada posisi-posisi tertentu. Lalu kemudian dikombine dengan background ini untuk menyatakan atau meyakinkan bahwa background ini adalah sangat presisi. Nah, seperti itulah langkah-langkahnya. Kemudian saya akan pindah kepada profil memanjang. Nah, ini adalah profil memanjang dari trase jalan ini sepanjang 4 kilo 187. Nah, misalnya kalau dilihat dari profilnya ini panjangnya sama dengan 4 kilo 187. Jadi ini berkesesuaian dengan plan. Artinya data ini saling terintegrasi dengan plan. Jadi misalnya saya mencoba memberikan pemotongan panjang misalnya, ini secara langsung akan berubah. Misalnya saya mendorong ke belakang, jadi 4173. Nah, ini bisa berubah di 4173 dengan catatan surface-nya di Reboil. Ya, proses itu akan berubah. Ternyata dengan Reboil ini akan mengikuti existing. Ya, jadi saya kembalikan. Ini tidak muncul elevasinya karena saya sudah backup, mendorong ke belakang sehingga nilai elevasinya tidak muncul. Jadi saya mencoba mengulangi. Akan kembali kepada elevasinya muncul kembali. Karena tadi ada pengurangan daripada panjang, akan terbaca di long ini. Inilah program yang saling terintegrasi mulai dari plan, profil memanjang, dan profil melintang. Nah, kalau Anda menggunakan Autodesk yang biasa, itu tidak secara otomatis bekerja, itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang karena prosesinya tidak terintegrasi. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan tools Autodesk, mending pakai Civil 3D dan menggunakan SSD. Kalau misalnya RAM biasa itu tidak, prosesinya agak lama. Jadi kalau ketika Anda menggunakan RAM SSD, prosesinya itu agak lebih cepat. Ya baiklah, saya akan, ini adalah, saya telah menggenerate per sheet dalam bentuk 350 meter. Kalau misalnya dilihat dari sheet gambar ini seperti ini. Jadi saling terintegrasi plan dan
profil memanjang. Nah, inilah plannya. Kemudian profil memanjangnya seperti ini. Jadi ini menikung, lalu kemudian ada timbunan, lalu ada galian. Jadi galian ini didorong ke depan pakai doser, itu memungkinkan harga yang tidak tinggi karena tidak mendatangkan material dari luar. Yang artinya dengan perongkosan materi dari luar itu jauh lebih tinggi sehingga akan memboroskan atau pemborosan di dalam penanganan suatu proyek. Nah, seperti ini adalah ini existing di atas garis putus existing. Nah, ini adalah rencana. Nah, artinya untuk mencapai gradien yang sesuai dengan standar perencanaan geometrik jalan, nah itu ini 2,88. Jadi di daerah sini 2,88, kemudian turun berlanjut ke sheet berikutnya seperti ini. Nah, ini ada nilai-nilai yang harus dicantumkan di dalam profil memanjang untuk memberikan informasi terkait dengan pengerjaan nanti di lapangan itu akan kembali kepada standar. Karena ini adalah volumenya yang sangat besar, jadi harus ada kesesuaian volume untuk pembayaran kepada pelaksana nanti. Jadi harus berhati-hati dengan penggunaan data ukur, karena itu yang akan dijadikan suatu acuan di dalam pelaksanaan fisik nanti. Jadi ini Pak saya mau sudah tanya Pak, menyampaikan. Ya silakan. jadi nanti ngumpul tugasnya ini pakai PDF aja kok Pak? Buat PDF. Kalau bisa eh, pakai AutoCAD ya. Jadi Oh, jadi untuk kirim DPG aja. kalau PDF kan tidak ada parameter untuk mengukur Oh, karena siap dia Pak. sifatnya baku, tidak bisa diperiksa. Jadi saya nanti mau tahu bahwa ketika pada daerah tikungan jari-jari Anda menggunakan R-nya berapa. Jadi bisa menggunakan apa Anda menggunakan AutoCAD, lalu kemudian saya memeriksanya dengan eh, menggunakan AutoCAD. Atau begini, sepakat saja. Kalau yang lainnya bagaimana? Saya saya ingin mendapatkan informasi. Ya, kalau dengan menggunakan apa PDF, terus yang lainnya gimana? Saudara Ray, Burhanuddin, Tergantung yang lain aja, Pak. ya makanya saya minta kesepakatan atau begini. Adam Rizky, gimana Adam Rizky? Ya, dan Rizky. Ya, begini saja. Artinya ketika parameter untuk daerah tikungan itu Anda mencantumkan keterangan bahwa misalnya di titik ini, poin ini, R-nya sekian. Jadi bukan berupa kitab gundul, susah dibaca. Jadi harus ada penjelasannya. Jadi saya bisa mengetahui bahwa nilai R-nya itu, jadi sepakat bisa menggunakan PDF. Yang penting menjelaskan tentang radiusnya berapa, nilai jari-jarinya berapa, itulah beberapa parameter yang harus dicantumkan pada daerah-daerah tikungan. Karena ini terkait dengan supraelevasi. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi terkait dengan penggunaan PI. Nah, ini remarknya belum ada karena ini harus berkelanjutan, bersusun, berurut untuk nilai ID pada daerah-daerah tikungan. Nah, caranya Anda perhatikan bahwa cara memberikan informasi terkait dengan ID ini adalah table, kemudian label, kemudian multiple point intersection, kemudian pay tag, lalu kemudian add. Ini akan muncul. Jadi P ini adalah P2. Jadi ini berkelanjutan secara berurut. Jadi P sini adalah P1. Jadi Anda melihat dengan baik P1, kemudian lanjut ke PU2, PU2, PU3, P3 dan seterusnya. Semua akan berbentuk memberikan informasi terkait dengan point intersection.
Ini sudah ada 9 dan seterusnya. Jadi P ini berupa jumlahnya adalah 21. Bisa dicek apa benar 21. Jadi Anda masuk, klik ini, klik kanan, lalu kemudian edit alignment geometri, kemudian masuk ke informasi ini, kelihatan. Jadi berapa nilai jumlah tikungan di dalam? Kalau saya melihat di sini adalah, coba dilihat, 21. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. Jadi ada nilai-nilai tikungan yang belum. Jadi jumlah tikungan yang ada di plan ini adalah 21. Jadi tikungan itu memberikan informasi terkait dengan superelevasi. Sekarang bagaimana bisa memunculkan nilai PI dalam bentuk table? Bisa diperhatikan. Jadi ini sudah ada nilai PI-nya P13, mundur P12. Kemudian mundur lagi PI point intersection 11. Sekarang untuk memunculkan tabel di dalam masing-masing P ini, karena di dalam tabel itu akan memberikan informasi pertama adalah koordinat P itu sendiri. Yang kedua adalah panjang dari stasiun 0 kepada nilai point intersection. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga adalah nilai LC. Ada nilai LC, line curve, panjang kurva. Lalu kemudian ada nilai EC. EC point intersection ke as jalan. Ini ada ukurannya masing-masing. Kemudian ada nilai spiral, lengkung spiral, dan nilai jari-jari atau R. Kemudian ada nilai super elevasi. Jadi ada 7 bentukan daripada informasi P itu, sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor hanya mengambil nilai PI untuk mengaplikasikan nilai super elevasi yang ada di desain. Jadi saya berharap kepada Anda untuk mempelajari dasar-dasarnya terkait dengan nilai super elevasi, karena yang paling utama adalah menghitung nilai super elevasi. Kemudian dengan nilai super elevasi itu di dalam pengaplikasiannya nanti akan berdampak langsung kepada keselamatan berlalu lintas. Jadi apalah artinya kalau desain jalan itu diaplikasikan tapi banyak terjadi kecelakaan, berarti desainnya bisa dikatakan error atau berdampak kepada human error. Jadi harus betul-betul menyesuaikan dasar-dasarnya sehingga akan mendapatkan efek yang jauh lebih baik terkait dengan keselamatan. Kembali kepada penjelasan berikutnya, saya akan memunculkan nilai PI. Ini secara keseluruhan belum ada nilai identity untuk nilai kurva. Saya akan munculkan. Anda bisa melihat dengan baik. Sekarang alignment, lalu kemudian bicycle. Ini sudah muncul. Jadi belum ada keterangan bahwa poin berapa. Coba diperhatikan. Ya, secara otomatis akan memberikan informasi terkait dengan poin-poin yang ada di point intersection seperti ini, P11, P11. Di dalam kotak ini, tabel ini memberikan informasi station. Jadi station maksudnya dari P ini dari jarak 0 itu 1 kilo 834, ini secara dengan teliti membaca juga nilai komanya 72 cm 9 mili. Coba
Jadi 1 kilo 834 meter 729 mili. Nah, ini terbaca. Nah, nilai Nortinya sesuai dengan kondisi di Berau itu nilai UTM-nya itu 50. Ya, 50. Nilai UTM-nya 50 untuk di Berau. Nah, ini akan terbaca secara otomatis Norting, Easting, terus ada nilai direction. Nilai direction 34,1 derajat, 01 menit 55 detik. Kemudian ada nilai delta. Nilai deltanya 13 derajat, 09 menit 29 detik. Kemudian ada nilai R. Inilah jari-jari 200. Kemudian perencanaan ini kita menggunakan kecepatan 30. Kemudian tangan kurvnya, panjang tangan kurvnya 23 meter, 06 mili. Nilai S-nya antara point intersection dengan nilai nilai as jalan itu panjangnya 1,326. Terus ada nilai LC. Ada nilai E super elevasi. Jadi gambaran ini telah sangat jelas dijelaskan di dalam plan ini. Jadi nilai point intersection 16, ini sama 16. Jadi nilai panjangnya adalah 2 kilo 966 meter 44,2 mili. 44 cm 2 mili. Nortinya sekian, directionnya, nilai R-nya. Coba kita cek apakah nilai R betul atau tidak. Jadi ini saya mencoba karena informasi R-nya ini 172. Jadi terblok, jadi tidak terukur. Ketika nanti diekspor itu di blok di extrude akan berubah secara manual. Jadi ini terblok, jadi susah untuk mendapatkan nilai kurang. Tapi sebenarnya nilainya ini adalah nilai R-nya 172. Iya, terblok secara keseluruhan, jadi tidak terbaca untuk mengukur manual. Ini terblok semua. Jadi ketika terblok ini terintegrasi dengan profil memanjang, lalu kemudian profil melintang. Jadi informasi ini sudah secara keseluruhan telah memberikan gambaran komprehensif terkait dengan nilai-nilai pada superelevasi. Jadi ini ada nilai superelevasinya 3,8, lalu kemudian ada 3,8 sesuai dengan hasil perhitungan. Ini ada 4. Ketika R-nya kecepatannya tinggi, otomatis nilai superelevasinya juga akan tinggi. Ini secara otomatis telah dikeluarkan oleh sipil 3D ini dengan metode bina marga. Jadi ini merupakan standar jalan untuk bina marga. Ya baik, saya akan mengabsen kehadiran di Zoom ini. Saudara Ray, masih ada pertemuan berikutnya? Lalu kemudian UAS? Karena masih ada satu materi ini saya ingin memperjelas terkait dengan profil melintang. Ini kelengkapan sudah terpenuhi semua dalam profil memanjang. Ada 2 job yaitu cut and fill. Sekarang kalau ada masih ada satu materi lagi, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudari di hadirin ini. Saya akan menjelaskan bagaimana membentuk nilai superelevasi pada cross section. Ini masih ada. Ya, saya kembali saudara Ray, masih ada pertemuan sebelum UAS? Untuk minggu depan tuh sudah masuk minggu tenang, Pak. Berarti satu yang terlewatkan ya, jadi tidak komplit kalau begini. Kalau Bapak mau masuk bisa, Pak. Ya, tergantung daripada kesepakatannya.
Ya, kalau saya berpikir bahwa eh, dalam penjelasan ini tidak tidak terpenuhi secara keseluruhan. Jadi misalnya kalau Anda punya kesiapan untuk eh, dengan semangat untuk mengikuti Zoom, saya akan buka, kecuali misalnya hanya apa 50% yang hadir, waduh, saya juga tidak apa, karena saya maunya secara keseluruhan hadir. Karena ini suatu bekalan yang Anda bisa ingat nanti ketika menemukan suatu job atau perencanaan, eh, tentunya dengan solusi-solusi yang saya tawarkan kepada kalian itu bisa lebih mengoptimalkan tentang keilmuan ini. Karena ini sebenarnya eh, di di kampus-kampus seperti di Unhas ini tidak ada seperti ini. Hanya berupa materi-materi yang Anda harus berpikir sendiri. Tidak ada pengaplikasian terkait dengan ini. Kalau yang seperti ini jalur-jalur privat. Nah, karena saya mau beramal saleh, mensimulasikan terkait dengan materi, lalu kemudian mengaplikasikan dalam bentuk sipil 3D. Ya, bagaimana Saudara Ray disepakati keseluruhan yang hadir ini? Termasuk Saudara uh, Burhanuddin Afandi dengan sangat santai, rileks, yang akan membuat ketenangan jiwa. Ya, bikin kesepakatan malam ini supaya saya menyusun materinya, lalu kapan mau membahas pasal ini. Karena Sepakat, di sepakat. ya, jadi sudah ada kesepakatan. Ya, Ray juga sudah sepakat, tapi yang lainnya ini Sepakat, apa sepakat, sepakat? sepakat, sepakat. Oh ya, Musawamah Sepakat, bagaimana? Pak. Enggak kedengaran hujan. Oh Setuju, iya, setuju. Mati setuju. lampu, Ya, Pak. ya. Bapak Oh di iya. sini mati lampu. Mati Tangannya lampu, habis Pak. lampu, Mati lampu. Pak. Nah, Mati lampu, lampu. Pak. Ya, tapi kedengaran suara saya kalau ketika mengabsen. Oh iya, Kak Imam, Kak Imam. Dengar, Pak, dengar. Ya, saya absen dulu di kelas pagi ya. Wah, mati lampu, Pak. Febri Wahyudi, Tidak mati. tidak ada? Febri Wahyudi? Oh, tidak ada. Ahmad Siadur Rizik. Pak, matiin lampu, Pak. Ngelek-ngelek suara Bapak. Oh, kalau gitu saya kembali ke presensi saja ya, karena tidak semua bisa mengakses. Saya mengambil presensi apa nilai-nilai dari presensi untuk malam ini. Jadi kembali saya menjelaskan bahwa Bisa. Izin, Pak, saya absen duluan. Mati. Rizky hadir dan oh, ya. yang Oke, siap. Mana Pak? Di mana Pak? Siap. Pak, Iya. Jadi, Pak, Roji. Rozi bohong, Pak. Rozi yang enggak kelihatan mukanya bohong. Ya, kalau begitu saya mengakhiri saja pertemuan ini karena tidak semua bisa melihat view di pertemuan ini. Terlihat hitam, Pak. Iya, Pak, yang rumahnya nyala pakai genset. jalan. Jadi masih ada. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ya, jadi Regia dengan lebih mendahului kita beristirahat. Barang tong. Demikianlah pada pertemuan, karena sesuatu hal yang kita tidak bisa prediksi terjadi mati lampu di Kabupaten. Lebih dan Dah keluar.